Perguruan tinggi menjadi cita-cita seluruh anak muda untuk memperbaiki generasi masa depannya. Namun bagaimana jika dalam proses seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi justru bukan hanya melalui seleksi akademis saja, namun juga terjadi adanya jual beli bangku. Tentunya hal tersebut patut kita antisipasi bersama karena kita tidak ingin menciptakan adanya celah korupsi di perguruan tinggi dalam jalur mandiri. Dan hal tersebut masih dalam pembahasan kita kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke Bang Ago. Tadi kita sudah sedikit berbicara tentang jalur mandiri ini yang ternyata PR besarnya adalah transparansi. Namun tentunya adanya jalur mandiri ini punya berbagai alasan positif juga ya Bang ya. Termasuk seperti di Lampung sendiri adanya jalur mandiri di perguruan tinggi dan khususnya di jurusan kedokteran dikarenakan memang Lampung masih memiliki dokter yang kebutuhannya masih sedikit. Sehingga kita juga tentunya perlu untuk menambah jumlah lulusannya. Bagaimana tanggapan dari Bang Ago sendiri? Iya, keberadaan jalur mandiri itu sebenarnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di mana di dalam undang-undang ini itu perguruan tinggi itu boleh ya melakukan berbagai macam versi penerimaan mahasiswa. Selain seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional ya, itu juga diberlakukan pola-pola jalur mandiri ya. Semangatnya dari jalur mandiri itu sebenarnya cukup positif ya. Ini ada semangat gotong royong, di mana investasi pendidikan itu tidak dibebani sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi ada andil partisipasi masyarakat dalam bentuk apa? Sumbangan pengembangan institusi. Ya. Nah, cuma persoalannya adalah sekali lagi ini ada celah sehingga proses ini bisa disalahgunakan. Makanya KPK itu sudah memberikan kalau tidak salah 7 rekomendasi ya sebagai bentuk evaluasi total dari jalur mandiri. Yang jelas proses ini harus transparan, gitu ya, harus transparan. Yang kedua adalah ada ukuran yang jelas dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Nah, ini harus diklarifikasi ke masyarakat. Bahwasanya walaupun ini jalur mandiri, walaupun ada sumbangan, tetapi sumbangan itu tidak bermain dalam menentukan kelulusan. Tidak 100% menentukan. Iya, bahkan kalau bisa 0%. Baik. Kalau nilai sumbangan itu menjadi bagian variabel kelulusan, nah disitulah komersialisasi terjadi. Baik. Tetapi sistemnya sebenarnya sudah dikatakan sudah diarahkan seperti itu. Jadi sifatnya ini sumbangan, ya, walaupun perguruan tinggi itu berbeda-beda. Perguruan tinggi besar itu sifatnya sukarela. Tapi perguruan tinggi kelas menengah, ya kan, yang mungkin daya dukung finansial yang tidak terlalu besar, dia ada besaran minimal yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa. Nah, ini yang harus di-clearkan, dan yang paling penting adalah bahwa sumbangan-sumbangan ini baik itu sukarela, baik itu minimal ya, tidak boleh menjadi variabel penentu kelulusan. Variabel penentu kelulusan itu harus tetap berdasarkan pada kemampuan akademik dari si calon mahasiswa barunya. Ini yang harus menjadi indikator utamanya. Ya, karena bagaimanapun jalur mandiri juga memiliki tesnya ya Bang ya. Dan tentunya dengan begitu kita bisa melihat untuk kebutuhan dan juga tentunya potensi akademik yang dimiliki oleh para calon mahasiswa ini yang sedang melakukan tes. Betul, dan yang harus dicatat, ya, harus dicatat. Kenapa persoalan ini terjadi ya? KPK juga menyimpulkan bahwa treatment atau pemantauan yang dilakukan oleh Kemendikbud itu terlalu longgar atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini terlalu ibaratnya terlalu otonom lah gitu. Paling tidak ini ada kontrol, ada pengawasan dari kementerian terkait. Sehingga penyimpangan-penyimpangan itu tidak terjadi. Baik, mungkin apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya adalah bom waktu begitu ya Bang Ago, yang sebenarnya sudah menggumpal dan juga sudah menjadi lebih besar permasalahannya hingga kemudian meledak, dan tentunya ini dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin tadi mulai luput dari pengawasan. Lampung Pos melihat persoalan ini ya, ini persoalan yang sangat serius ya. Ini bukan terkait dengan siapa yang melakukan korupsi ya, atau perguruan tinggi mana yang melakukan korupsi. Karena ini terjadi di kampus, dan pola jalur mandiri ini terjadi secara nasional. Ya kan? Kita wajar loh kalau publik saat ini bertanya-tanya, wah kalau semua perguruan tinggi melakukan membuka jalur yang sama, amat mungkin sekali
praktek serupa terjadi. Nah, ini yang harus dipulihkan tidak hanya oleh Universitas Lampung, tapi seluruh perguruan tinggi, oleh Kementerian Ristek dan Kemendikbud dan Riset dan Teknologi ya. Kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi itu harus dipulihkan. Ini menjadi sebuah PR besar kita saat ini tentunya. Kemudian juga tentunya semangat para anak muda untuk kembali melanjutkan perguruan tingginya. Begitu ya Bang ya, karena mungkin adanya kejadian ini juga menimbulkan krisis kepercayaan pada anak muda yang sehingganya mereka pun akhirnya kurang percaya diri dan mungkin merasa kalah dengan mereka yang lebih memiliki uang tinggi. Waduh. Baik, makanya evaluasi yang paling penting dari KPK itu tadi ya, ada parameter yang jelas ya tentang penerimaan mahasiswa baru, dan itu sebaiknya tetap dilandaskan kepada faktor akademik. Sementara sumbangan baik sukarela atau sifatnya minimal itu ya di luar proses seleksi. Baik, tentunya jalur mandiri ini sendiri menjadi fokus semua untuk provinsi yang pastinya semua provinsi memiliki sistemnya masing-masing, tetapi jalur mandiri ini menjadi sebuah PR yang harus dievaluasi saat ini. Lantas seperti apa rekomendasi dan solusi dari Bang Agus sendiri tentunya agar Unila dan juga beberapa perguruan tinggi lainnya memiliki evaluasi yang tepat untuk jalur mandiri ke depannya? Iya, sebagaimana dengan title tajuk kita hari ini, evaluasi total jalur mandiri ya. Perguruan tinggi harus terbuka. Perguruan tinggi harus terbuka. Selama ini mereka bisa memberikan masukan, bakal melakukan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Nah, pada kasus kali ini mereka harus bisa berlaku sebaliknya, harus terbuka. Jangan bertahan lah bahwa semua sudah oke, sudah paripurna, ini hanya persoalan personal saja. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita perguruan tinggi harus terbuka, benar-benar bisa melakukan evaluasi, perbaikan sehingga proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri bisa benar-benar berlangsung fair dan sportif. Tidak ada kecurangan, tidak ada kong kali kong di dalam prosesnya itu sendiri. Tentunya kasus ini menjadi sorotan kita bersama karena jalur mandiri bukan hanya terjadi di Unila saja, tetapi juga di beberapa perguruan tinggi, baik itu negeri dan juga tentunya swasta yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana Bang Ago rekomendasi dan juga solusi dari Bang Ago sendiri tentunya untuk kita melakukan evaluasi total jalur mandiri ini? Ya, jalankan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dirumuskan oleh KPK ya, pertama. Terus kedua, kementerian itu harus tidak boleh meninggalkan proses ini, harus melakukan pengawasan melekat ya. Ketiga, masyarakat ya itu juga harus melakukan pemantauan. Kalau ada terjadi dugaan-dugaan penyimpangan, laporkan gitu. Nah, ternyata memang kita juga sebagai masyarakat harus turut ambil peran ya Bang ya, tentunya untuk kita bersama mengawasi supaya tidak ada lagi celah korupsi di perguruan tinggi ini. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.